Salam Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya ingin berbagi firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudari dan saudaraku yang terkasih, ada sebuah ilustrasi seorang perempuan yang terhimpit dengan masalah besar dalam hidupnya. Hatinya tak kuat lagi, dia pengen menangis. Tetapi menangis di rumah, malulah dia dengan suaminya, dengan mertuanya. Maka dia dengar di kampung sebelahnya ada seorang kakek yang baru meninggal. Dia lari ke sana, masuk di rumah duka, dan dengan sekuat tenaga dia menangis, meluapkan isi hatinya. Di situ ada dua orang perempuan, bingunglah mereka. Dalam hati mereka berkata, perempuan ini begitu mencintai almarhum. Lalu mereka berdua berdiskusi, dan setelah berdiskusi, mereka katakan kepada perempuan ini, "Baik, kami melihat engkau begitu mencintai sang kakek. Kami sudah putuskan bahwa 5 miliar untuk kamu. Tetapi harta lain seperti rumah, mobil-mobil itu untuk kami ya." Lalu perempuan ini kaget ya. Tapi dia bilang angguk-angguk kepalanya. Dan semakin dia kuat menangis. Bingung dan bahagia campur aduk di sini. Kisah ini hanya mau menunjukkan bahwa yang tak terduga itu bisa datang dalam perjalanan hidup kita. Yang penting bahwa kita mencari. Seperti dalam Injil hari ini. Mencari Tuhan. Bayangkan 12 tahun dia menderita pendarahan. Banyak tabib tetapi tidak ada jalan, malah makin buruk. Dia dengar tentang nama Tuhan. Dia pergi di situ. Orang banyak, dia gak peduli. Dan dia masuk. Dia jamah jubah Tuhan Yesus. Dan sembuhlah penyakitnya. Dari kisah Injil ini, saya mau katakan bahwa berpengharapan itu sangat penting dalam hidup ini. Di tengah terhimpitnya kehidupan ini, tetap berpengharapan penuh dalam Tuhan. Sebagaimana dalam kitab Bilangan bab 15. Bagaimana orang Israel itu senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Terus mencari wajah Tuhan. Tidak peduli orang katakan orang katakan I. Yang penting mencari Tuhan. Orang katakan gini, kamu boleh kehilangan damai ya. Kamu boleh kehilangan cinta ya. Tetapi tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu mampu memulihkan damai, mampu memulihkan cinta. Di tengah banyaknya himpitan hidup ini,
teruslah mencari Tuhan. Datanglah dengan menjamah jubah Tuhan. Itu berarti bersekutu di dalam Tuhan, dalam doa-doa. Tentu saat ini orang katakan, ngomong tentang Tuhan itu mudah. Tetapi ngomong bersama dengan Tuhan itu tidak mudah. Doa itu menjadi kekuatan ketika kita mencari Tuhan. Maka segala yang pertamanya tidak ada jalan, kemudian Tuhan buka begitu jalan. Banyak hal yang terkejut kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Dan kemudian saya tertarik pada akhir dari Injil tadi ketika Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah. Ini sebuah perutusan. Dan kita diminta dalam situasi apapun sebagai orang yang percaya, bersaksi itu adalah jalan di mana saya mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Di tengah himpitan, saya makin bersaksi. Makin ditantang, maka kemudian kita dipanggil untuk makin bersaksi. Maka benar dikatakan oleh penyair Indonesia, W.S. Rendra, kesaksian itu menjadi penting karena untuk menjaga dan kemudian kehidupan ini tetap terjaga. Mari tetaplah bersaksi dengan sebuah keyakinan, terus mencari wajah Tuhan. Maka ketika kita mencari, di sana jalan kita terbuka. Dan Tuhan itu kasih jalan yang tak terduga dalam perjalanan hidup ini. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, saya berdoa bagimu semua, agar di tengah himpitan hidup ini, keluarga, ekonomi, sekolah, atau juga perjalanan, panggilan, pelayanan, kita tetap melangkah. Karena kita percaya Tuhan kita senantiasa berjalan bersama dengan kita. Jamalah Dia dalam doa-doamu, maka Tuhan akan membuka segala jalan. Tuhan Yesus memberkati.